Nah terakhir yang kita lihat adalah kunjungan AHY atau bukan kunjungan ya, ada pertemuan antara Puan dengan AHY misalnya. Ini kan lebih bingung lagi. Walaupun kalau kita lihat penjelasan AHY ini kan, ini kan kita silaturahim, ya. Kemudian ini adalah dalam rangka kita membangun kebersamaan, kepentingan bangsa negara. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan itu semuanya lip service gitu, sloganistik. Tidak ada kepastian apa sih yang diinginkan kan gitu. Ya bagus sih. Ada seperti itu bagus saja. Namanya orang berkawan, dari tadinya tidak berkawan menjadi berkawan kan bagus. Nah tapi kan maknanya apa? Maknanya apa secara politik? Nah kita harus tanya kepada ahlinya. Kalau abang juga tahu lah itu. Nggak tanya sama ahlinya kita sesat. Gimana Mas? Ya ini apa ya? Memang ternyata politik Indonesia itu nggak bisa berterang-terang di bawah sinar matahari itu nggak bisa juga Bang. Lama-lama ya. Mungkin matahari di sini tuh karena di daerah tropis tuh bisa kebakar kalau kita lama-lama di bawah sinar matahari. Jadi lebih suka bergelap-gelap. Jadi kalau saya bilang mau terang-terangnya nanti aja 72 hari itu aja terangnya. Sisanya sekarang dibikin gelap aja dulu semuanya sampai akhir kan, sampai Jadi Oktober aja nanti sampai Februari ya. Agak sayang sih sebenarnya, tapi naga-naga ke arah sana tuh terlihat lah. Kalau diibaratkan dulu zaman-zaman sinetron itu Bang, ini sinetron udah dibikin-bikin aja episodenya Bang, sudah muter-muter aja ceritanya. Harusnya udah kesimpulan dari beberapa bulan lalu, tapi dipanjang-panjangin episode sinetronnya. Gitu. Atau kalau kayak orang mau nonton bioskop, kalau saya sering analogi ini kayak orang menonton bioskop, udah masuk kita dalam bioskop, filmnya nanti cuma 30 menit, iklan udah 2,5 jam Bang. Udah kelamaan kita nonton iklan nih. Kita berharap kapan filmnya mulai nih? Nggak mulai-mulai juga filmnya. Jadi kalau begini kan bisa aja penonton ini sebagian sudah jenuh juga. Sudah kebanyakan iklan, dia sudah jenuh, filmnya nggak kunjung main, dia pindah ke studio sebelah. Yang mungkin filmnya udah kelihatan mau main nih filmnya gitu. Udah bisa begitu. Jadi kalau saya sih secara pribadi ada unsur jenuhnya juga. Hal yang sudah bisa dibikin terang benderang jauh-jauh hari, tapi dibikin muter-muter juga sampai terakhir. Nah, tapi walaupun misalnya ada juga saya berpikir, mungkin ini ada andil Pak Jokowi juga dalam hal ini. Kalau misalnya sekarang sudah definitif semua calon, tuh orang nggak lihat Pak Jokowi lagi kan, sudah sibuk melihat calon-calon ini aja gitu. Pak Jokowi mungkin berkepentingan ya minimal sampai hari terakhir yang saya mampu untuk jadi perhatian, saya jadi perhatian aja terus gitu. Sampai Oktober lah. Sampai Oktober saya awal Oktober. Saya masih jadi pusat tata surya lah. Kalau hari ini jelas semua saya terlempar dari tata surya nih, orang nggak lihat saya lagi kan gitu. Ada matahari baru yang dilihat orang gitu, calon-calon matahari baru yang dilihat orang. Mungkin itu salah satu teorinya. Nah kalau pertemuan ini kadang-kadang memang bisa jadi pisau bermata dua Bang. Yang awalnya kita kira gimmick bisa jadi serius nih. Yang awalnya yang kita kira serius, jangan-jangan cuma jadi gimmick nih kan begitu. Bisa begitu. Tapi kalau orang misalnya bilang, kalau saya tetap berkeyakinan semua pertemuan yang terbuka itu nggak ada pesan atau nggak ada deal yang strategik lah di sana. Kalau terbuka. Kalau apalagi dipamerkan untuk ini kebutuhan publikasi. Kebutuhan publikasi. Tapi walaupun itu gimmick menurut saya nggak bisa ini nggak akan jadi apa-apa, nggak bisa gitu juga. Karena dari pertemuan itu kalau curhatnya nyambung, kalau saling berbagi ceritanya nyambung, bisa ketemu lagi mereka diam-diam habis itu. Nah sekarang pertanyaannya, kalau misalnya nggak ada deadline dari Partai Demokrat bulan Juni ini terhadap Anies Baswedan untuk mengumumkan wakil, ada pertemuan ini nggak? Menurut saya ini juga ancaman lah terhadap Anies Baswedan. Kita bisa ketemu loh terhadap pihak yang Anda nggak akan nyangka kita ketemu, kita bisa ketemu loh. Memang ketemu pertama pasti nggak ada deal apa-apa. Tapi kalau berlanjut ke pertemuan kedua, kalau berlanjut ke pertemuan ketiga, Anda bisa nggak jadi maju kalau Anda nggak segera umumkan ini. Kan kayak gitu. Di sisi lain saya lihat juga Nasdem, loh kok makin kesini makin ngotot untuk menolak AHY. Padahal AHY tidak hanya bawa dirinya sebagai AHY, tapi bawa sobekan tiket nih.
Kan buah sobekan tiket ini. Dan Iya. ini tiketnya Anies Baswedan atau tiket yang disediakan oleh Nasdem nggak akan lengkap kalau AHY nggak bawa tiketnya dia. Tapi makin ke sini saya lihat argumentasinya, nggak bisa, dia harus bawa orang NU. Bahwa kita hanya menang kalau kita bawa NU sebagai pasangan. Sebagai wakil. Loh kalau begitu kan berarti nggak menghargai AHY yang punya partai. NU kan nggak bawa tiket. Loh ini kalau saya pikir-pikir ini orang berdua apa cari perkara supaya bubar ini? Supaya bubar koalisinya gitu loh. Mungkin, jadi akhirnya kita menyangka, wah mereka sengaja berantem nih supaya nggak malu di depan konstituen masing-masing. Mereka bikin masalah sama mereka supaya bubar kan gitu. Akhirnya tinggal kita cari siapa yang saling salah menyalahkan kan? Iya, saya saling salah menyalahkan. Akhirnya mereka bilang, oh kita bukan karena kita yang nggak komit, orang seberang yang nggak komit. Di seberang juga akan ngomong gitu, bukan karena kita yang nggak komit, pihak sebelah sana yang nggak komit. Akhirnya, oh mereka cari perkara. Yang bingung kayaknya PKS nih. Ini dua ngapain nih cari perkara berdua kan gitu. Kita udah baik-baik. Jangan-jangan yang ngatur mainnya PKS nggak? Bisa juga mungkin. Tapi saya nggak sejauh itu mikirnya Bang. Saya mikir, tapi kan walaupun orang bilang di depan tuh kan drama aja, di belakang mereka tetap solid. Tapi apa iya? Sudah setajam ini perbedaan pendapat itu hanya drama? Maksudnya apakah serumit itu kita memaknai politik Indonesia kalau misalnya perbedaan pendapat sudah setajam ini kita maknai itu hanya main-main dan drama aja? Masa iya sejago itu aktingnya? Oh bahaya ini kalau politikus sejago ini aktingnya kan gitu. Bisa nggak usah dipilih nih kalau sejago ini aktingnya. Kena kibul mulu kita sama akting kan misalnya begitu. Jadi kita mikir gitu. Kalau saya bilang ya pertemuan pertama saya yakin tidak lebih dari sekedar silaturahmi dan gimmick. Tapi jangan sampai lupa pertemuan atau silaturahmi gimmick ini kalau cocok nih. Oh, enak nih kita cerita-cerita, besok kita ketemu lagi ya gitu. Enak ini kita berbagi suka duka, ketemu lagi kita besok. Itu bisa jadi bahaya tuh. Tapi katanya sudah rame juga ada SBY kepengen mimpi pergi jalan itu bareng yang saya sebut sama itu, Jokowi. Bang. Itu yang saya sebut itu, Bang. Ini kayaknya mau ada pertemuan berikutnya ini kalau begini. Kalau ini anak sama anak ketemu, kalau orang tua sama orang ketemu, wah sudah wassalam kan ini. Ada akadnya tuh. Itu. Anak kan cuma pertemuan biasa ngomong-ngomong biasa. Kalau orang tua ketemu ada akadnya tuh. Ada akadnya itu nanti Bang. Ada perencanaan berikutnya itu. Nanti itu sudah lebih dalam. Berikutnya ketemu lagi ada maharnya. Itu kan habis sudah selesai. Sudah selesai. Lebih cepat daripada ini 3 kali ketemu ada kesimpulan nanti. Ini yang sudah setahun nggak ada kesimpulan. Ya itu kalau kelamaan iklan itu risikonya sih Bang. Iklannya kepanjangan yang di dalam juga ngerasa kita memang betul-betul nggak jelas atau memang kita nggak diinginkan. Kalau kita nggak diinginkan ngapain kita tetap ada di sini, kan begitu. Ya buat Demokrat sebenarnya kan dia harus cari kepastian kan. Artinya kalau saya tidak jadi AHY tidak jadi cawapres, mau ngapain saya gabung di sini? Mending saya deal yang udah jelas lah PDIP misalnya. Ya kan? Yang sudah definitif lah kira-kira. Definitif, kemudian bisa bergabung. Partai besar, partai menang. Dan udah pasti maju nih kan? Kalau yang sebelah sini kan udah pasti maju nih. Dan kalau misalnya kalau AHY tidak jadi wapres, dia bisa menawarkan yang lain kok. Tapi ke orang yang udah pasti maju, Bang. Ya. Jadi kita ngobrol ya. Misalnya AHY tidak jadi wapres di koalisi 3 ini. Ini kan partai-partai kecilnya ambisinya sama aja kan? Sama. Jadi rebut-rebutannya enak. Kalau sama PDIP dia pikir gua nggak jadi wapres juga, tapi enak mintanya nih Pak, kuenya besar, porsinya besar, kuenya lebih pasti. Lebih pasti. Jadi mungkin pertimbangannya seperti itu ya. Menurut saya begitu. Kalau misalnya nggak jadi cawapres, ya lebih baik dia bergabung ke gerbong yang lebih besar dan lebih pasti. Nggak apa-apa nggak jadi cawapres, tapi bukan di koalisi bertiga ini. Tapi kalau di koalisi bertiga ini, kalau urutan kacangnya nih Bang, Nasdem capres, cawapresnya ya Demokrat. Urutan-urutan kacang besaran partai nih berdasarkan tiket, cawapresnya emang Demokrat. Nah PKS yang Menko-nya lah, RI3-nya lah gitu. Itu kalau mereka mau bertiga. Tapi kalau nggak diterima kayak begini, ya masuk akal kalau Demokrat mencari jalan lain. Buat saya nggak mungkin orang bertahan di jalan buntu, Bang. Kalau istilah saya di tempat lain, ini mereka ngunci-ngunci bertiga. Saling ngunci bertiga tapi di ruang tertutup. Habis nih napas bertiga. Mau nggak mau salah satu harus buka pintu, Bang. Supaya dapat napas, supaya angin masuk, udara masuk, ada yang bisa keluar. Kalau menurut saya kan ini udah mulai kehabisan napas nih bertiga. Tiga-tiganya udah mulai kehabisan napas ini. Akhirnya ngamuk-ngamuk aja kan? Iya. Nasdem marah-marah. Iya. Ya kan? PKS diam saja. Iya.
Ini Nah, marah Demokrat berdua. menarik ke sana kemari kan? Itu yang saya sebut cari-cari perkara buat bubar, Bang. Ah, Cuman nggak ada yang mau disalahkan. Jadi nunggu-nunggu siapa yang keluar duluan nih. ya.